الله ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Masih belum Pak? Masih lampu ini belum bergetar. Takbir. Alhamdulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan melakukan bincang-bincang ataupun talk show dengan kedua pemateri kita yang sangat luar biasa, yang alhamdulillah telah berhadir di tengah-tengah kita. Ada Ustaz Raja Lita SPDI dan juga Abang dan Muzabil Hasbalah. Dua orang ini merupakan dua orang yang alhamdulillah Allah kasih ilmu yang nanti insyaallah pada malam hari ini akan kita gali ilmu mereka berdua, terutama mengenai Al-Quran. Insyaallah tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah The Amazing Quran. Ya. Insyaallah tema yang akan kita angkat adalah The Amazing Quran. Ya, itu bahasa dunia Pak. Ya, bahasa dunianya The Amazing Quran. Kalau bahasa medannya Al-Quran yang luar biasa. Insyaallah tema ini yang akan kita angkat. Tapi yang paling penting adalah sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, mari kita sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya boleh minta mic-nya panitia? Abang dan Buzanjo sudah di tengah-tengah kita. Dan juga kami mintakan kepada Ustaz Raja Litaan SPDI untuk bisa bergabung di tengah-tengah kita juga, sama-sama kita. Baik. Qadarullah Ustaz Rajali ada 1-2 hal yang syar'i sehingga beliau harus segera meninggalkan tempat, ya. Jadi pada malam hari ini insyaallah kita akan talk show bersama Abang Muzabil Hasbalah. Ada yang belum kenal sama Bang Muzabil? Gak ada ya, sudah pada kenal semua ya. Ya, jadi beliau ini memang sangat luar biasa sekali insyaallah. Tadi kita pagi juga sudah sempat jumpa di acara di Kota Binjai. Jadi selama beberapa hari ini beliau tur ya di Sumatera Utara. Kita doakan beliau sekeluarga sehat-sehat selalu. Amin. Kita ingin sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah boleh disapa teman-teman di Medan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, malam hari ini Allah kumpulkan kita di rumahnya yang mulia. Kita tunaikan sholat fardu Aisyah berjamaah. Semoga sholat yang tadi kita laksanakan diterima oleh Allah sebagai ibadah yang ikhlas karenanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga Allah mengumpulkan kita di majelis ilmu. Kalau tempat tinggal saya di Bandung, belum boleh dikumpul kayak gini. Sholat juga masih di jarak 1 meter. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur dengan tentunya memohon perlindungan kepada Allah ya. Semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu, ditemukan solusinya, obatnya. Alhamdulillah, ala kulli hal kita berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga selalu terlimpah curah kepada seorang manusia mulia, insan pilihan idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita bisa istiqomah bersolawat kepadanya, mempelajari kehidupannya agar bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua BKM Masjid, para sesepuh alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ayah bunda, teman-teman seperjuangan dan adik-adik semuanya yang disayang Allah. Di sebelah sini ada rumah tahfidz ya. Boleh angkat tangannya yang santri tahfidz siapa di sini? Yang santri tahfidz boleh katakan? Ada berapa orang santri di sini? Masya Allah, ada satu. Masya Allah. Wih, rumahnya besar, santri cuma satu. Oh, Masya Allah. Ada lagi ya? Baik. Insya Allah malam ini kita akan sharing-sharing seputar Amazing Quran atau The Miracle of Quran. Ya, tema umumnya tentang Quran lah. Bagaimana Quran memprogram kehidupan kita, bagaimana Quran bekerja dalam sejarah, bagaimana Quran itu menghadirkan kejayaan Islam. Saya ingin mengangkat topik ini karena penting untuk kita diskusikan, penting untuk kita renungkan, karena umat Islam hari ini tidak dalam keadaan kuat. Kita bukanlah yang memimpin dunia hari ini. Kalau kita belajar sejarah, kita akan tahu bahwa sebenarnya Muslimin itu memimpin dunia lebih dari 13 abad lamanya. Baru kurang dari 100 tahun ini Islam tidak memimpin dunia. Terus peradaban hari ini peradaban siapa? Semenjak Daulah Turki Utsmani jatuh, ulah seorang Yahudi dari Donama yang bernama Mustafa Kamal. Maka peradaban hari ini adalah peradaban Yahudi, peradaban Zionis. Setuju nggak setuju, sadar atau nggak sadar, dari ujung kaki ke ujung rambut jangan-jangan Yahudi semua. Entah sistemnya, entah apapun. Jadi hari ini adalah peradaban Yahudi. Kita hidup di zaman gelap, tapi jangan khawatir. Ketika kita hidup di zaman serba sulit, umat Islam belum bersatu, dalam keadaan lemah, berarti kitalah yang ditunjuk oleh Allah untuk menghadirkan kembali kejayaan itu. Karena Islam ini akan kembali bangkit, akan kembali berjaya sebelum hari kiamat. Kalau mungkin ada banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan ceramah tentang akhir zaman, Masya Allah, tabarakallah, kita perlu mempersiapkan itu. Tapi menurut ilmu yang saya pelajari dari guru saya, Imam Mahdi akan datang, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Kata Syekh Dr. Ain Al-Qarni yang menulis kitab La Tahzan, ketika ditanya tentang Al-Mahdi, laisa zaman, kata beliau, bukan sekarang zamannya. Jadi kita bisa membaca zaman sebenarnya. Sekarang kita itu ada di mana? Rasulullah dalam hadisnya yang panjang, fase sejak Nabi diutus sampai hari kiamat itu terbagi 5. Ada fase nubuwah ketika Rasulullah masih hidup. Kemudian ada khilafah ala minhaj nubuwah atau khulafaur rasyidin. Kemudian ada mulkan Alman, ada mulkan Jabriyan, nanti akan kembali lagi khilafah ala minhaj nubuwah. Jadi mulkan dengan khilafah itu berbeda. Hari ini kan lagi rame-rame tentang khilafah. Ada kelompok tertentu yang memperjuangkan khilafah. Wallahu a'lam ala kulli hal, yang jelas pada akhir zaman Islam itu akan kembali berjaya dan dengan menghidupkan sunnah Rasulullah. Kita harus beriman kepada itu. Kita harus yakin dengan hal itu. Meskipun hari ini kita tinggal di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita setia, cinta kepada negara, membela tanah air. Karena bangsa ini juga merdeka atas perjuangan ulama dan santri. Itu juga ditutup-tutupi hari ini.
Kalau kita baca buku api sejarah misalnya ditulis dengan rinci lengkap dan detail oleh Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara. Bagaimana perjuangan orang Islam, ulama dan santri semuanya yang meneriakkan jihad siapa? Ulama semuanya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dan Sabah sampai Merauke semuanya yang berjihad adalah umat Islam. Jadi hari ini keterlaluan kalau jihad ditetapkan dan umat Islam dipojokkan. Padahal kita sudah banyak sekali kenal ketika dicoret dari Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam kepada pengikutnya, itu udah sangat berbesar. Padahal hanya untuk orang Islam, tapi itu dicoret. Dan memang ya begitulah keadaan hari ini. Maka kita harus belajar sejarah, karena sepertiga isi Quran itu sejarah. Efek kita belajar sejarah itu luar biasa untuk menggerakkan kehidupan kita, untuk menumbuhkan semangat perjuangan kita, semangat menuntut ilmu. Kenapa Quran itu isi sepertiganya adalah Al-Quran, kisah, isi sepertiganya adalah sejarah. Nah hari ini kita keliru memandang sejarah. Kita menganggap sejarah itu hanya masa lalu. Kita mempelajarinya dengan bosan ya, isinya cuma 4 hal: nama tokoh, tahun kejadian, peristiwanya apa, tempatnya di mana. Udah itu aja, hanya data-data saja tanpa kita tahu maknanya atau hikmahnya apa. Padahal semua yang terjadi di muka bumi itu selalu berulang, siklusnya selalu periodik. Contoh kecil sejarah berulang ketika perang Badar. Berita terbunuhnya Abu Jahal sampai kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, Abu Jahal hadza Fir'aun hadhihi ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Fir'aun ada di zaman Nabi Musa. Itu contoh kecil sejarah berulang. Sama seperti ketika Fathu Makkah. Orang-orang kafir Quraisy yang dulu menzalimi Nabi, mereka kalah. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Aku ingin berkata seperti Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Jadi memaafkan yang paling besar itu adalah memaafkan di saat mampu membalas. Mau saya apakan kalian ini? Kata Nabi. Akhir karim, engkau kan saudara kami yang baik, yang mulia. Ibnu akhir karim, engkau kan anaknya bapak, saudara bapak kami. Jadi itu bahasa orang-orang kalah. Jadi selalu Nabi juga dalam menjalankan misi nubuahnya juga tidak terlepas dari yang namanya sejarah. Ketika Nabi harus bersabar dengan sahabat-sahabatnya, ini belum seberapa dengan yang dihadapi Musa terhadap kaumnya. Jadi selalu belajar dari sejarah. Maka hari ini jangan lupakan sejarah. Kita harus pelajari sejarah bangsa kita, sejarah peradaban Islam. Ini anak-anak muda, kalau kita belajar dalam sejarah sahabat-sahabat Nabi usianya muda-muda semuanya. Usia muda udah jadi orang yang luar biasa. Tentunya dengan pendidikan dari Nabi, dengan bimbingan wahyu, dengan cahaya Al-Quran. 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan Nabi hadis. 4 dari Mekah, 3 dari Madinah. Dari Mekah, asalnya dari Yaman ada Abu Hurairah. Ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Ini anak muda semuanya. Nanti di Madinah ada Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah. Nanti ada Abu Sa'id al-Khudri. Semuanya anak muda, luar biasa. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang paling mengerti tentang ilmu tafsir, yang paling mengerti Quran. Tidaklah Quran diturunkan, melainkan Ibnu Abbas tahu mana ayat yang diturunkan di malam hari, mana yang di siang hari. Sedetail itu. Yang ketika Rasulullah wafat usianya 13 tahun. Di usia 16 tahun sudah bisa mendebat 6.000 orang Khawarij dan mengembalikan mereka ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu anak muda 16 tahun. Belum lagi nanti ada Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya. Maka kemana anak muda hari ini? Ngapain kita di usia belasan tahun itu masih dianggap remaja ABG, padahal Islam gak kenal istilah itu. Setelah balik, ya udah jadi pemuda, ya udah dewasa, udah mukallaf, udah dibebani hukum. Tapi hari ini ya,
ulang sistem hari ini karena sistem Yahudi, semuanya sistem Yahudi, pendidikan Yahudi, ekonomi Yahudi, politik Yahudi, semuanya. Apa boleh buat kita di zaman sekarang? Contoh sistem pendidikan Yahudi, apabila di sini ada itu. Kan kita sering mendengar ketika belajar itu nggak penting lah, hafalan, menghafal. Yang penting kan dipahami. Pernah dengar nggak istilah ini? Ini kan referensinya dari barat, dari orang-orang Eropa. Ilmuwan-ilmuwan Islam, para ulama gitu. Sahabat Nabi, Quran dihafal, hadis dihafal. Imam Syafi'i kekuatan hafalannya luar biasa. Kalau nggak ada yang dihafal, apa yang mau dipahami, apa yang mau dianalisis, apa yang mau dikembangkan. Jadi makanya hari ini kemunduran. Kita ngaku hidup di zaman teknologi canggih. Kita sebut dengan modern. Tapi zaman hari ini lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki. Beda dengan ketika dulu muslimin yang memimpin bumi. Lebih banyak menghadirkan kesejahteraan. Ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin hanya dalam waktu 29 bulan, saking berkahnya seluruh negeri kaum muslimin ya. Afrika, Eropa, Asia, semuanya barokah. Sampai-sampai nggak ada serigala yang mau memakan kambing yang masih hidup, dicarinya bangkai. Nggak ada orang yang berhak menerima zakat. Makhluk luar biasa. Kalau hari ini kan kekayaan semua ya, karena hanya digital, uangnya uang kertas, nggak ada nilai prinsipnya. Kalau dulu orang kaya kayak beneran, punya aset, punya lahan, emas. Itulah peradaban hari ini. Semuanya rusak. Air, polusi udara, udara polusi air, cemar, tanah juga rusak. Harus pakai pupuk kimia. Itu nanti hasilnya juga nggak sehat. Kalau mau yang sehat organik, harganya mahal. Makanya muncul penyakit macam-macam. Ulah teknologi juga kan, pengawet, pewarna, micin, dan lain sebagainya. Di zaman sekarang banyak rusaknya ulah teknologi. Ibu-ibu diarahkan oleh rumah sakit modern untuk bisa melahirkan sesar. Itu kan nggak normal. Petani dulu kalau menanam bibit, sebagian sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga untuk dijual, sepertiga lagi untuk ditanam ulang. Hari ini nggak bisa. Bibit beli ke produsen, hasilnya bagus. Setelah tumbuh panennya luar biasa kualitasnya. Tapi dipakai lagi bibitnya untuk menanam ulang, hasilnya jelek, ulangnya nggak bisa tumbuh. Itu kan ulang teknologi, disterilkan, sinar gamma dan seterusnya. Itulah ketika ilmu hari ini dipegang oleh peradaban ini. Gimana merusaknya? Beda sekali dengan muslim dulu ketika mengembangkan ilmu. Padahal semua teknologi yang kita nikmati hari ini adalah karya kaum muslimin. Kalau nggak ada peradaban ilmu yang luar biasa di zaman Daulah Islamiyah dulu, muslimin memimpin dunia, nggak ada teknologi hari ini. Silakan disebut hari ini teknologi digital umpamanya, coding, pemrograman, itu kan berangkat dari algoritma, berangkat dari ilmu matematika 1010. Siapa penemu angka 0? Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, ilmuwan Islam, yang menemukan teori aljabar, algoritma yang rumit, ilmuwannya Islam. Pakar kedokteran ada di Ibnu Sina, terlepas dari akidahnya yang dipermasalahkan oleh para ulama. Yang jelas Ibnu Sina ini tumbuh di lingkungan ilmiah Islamiyah. Ada Ibnu Nafis, orang pertama yang meneliti peredaran darah minor manusia. Karyanya tebal, diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa. 4 abad lamanya nggak ketahuan ternyata itu karya kaum muslimin yang namanya dibuang. Maka kalau ada ilmu yang luar biasa hari ini kita patut curiga, jangan-jangan itu ilmu orang Islam. Peradaban Eropa itu nggak ada apa-apanya sebelum muslimin datang ke sana. Sejarah sepatu high heels, sepatu tinggi, itu karena dulu jalanan kota langit, maaf, penuh berserakan kotoran manusia. Urusan buang air aja, orang Barat, orang Eropa itu nggak ngerti. Hanya Islam yang mengajarkan taharah. Apa-apa mandi, janabah mandi, hari Jumat sunat mandi, hari raya mandi, orang yang baru masuk Islam mandi. Urusan buang hajat, ada istinjanya, bersucinya. Makanya teknologi sabun, parfum itu kan yang teman kaum muslimin semuanya.
Hari ini Spanyol mereka bertahan ekonominya karena ada zaitun, pertanian zaitun. Yang bawa zaitun kan orang Islam tuh, dinasti Portugi, Cordoba, Andalusia di Spanyol. Hari ini udah gak ada. Jadi ilmu kaum muslimin itu luar biasa. Nah, Masya Allah, tabarakallah, ilmu yang kita anggap hari ini luar biasa itu, ilmu sains, ilmu umum, ternyata kedudukannya adalah paling akhir di peradaban Islam. Itu prioritas paling terakhir. Yang dipelajari pertama adalah ilmu agama, Al-Quran. Jadi anak-anak kecil dalam peradaban Islam itu sudah diajarkan iman, kemudian diajarkan Quran, mereka diajarkan hadis, ilmu agama, syariat, mengerti halal haram, baru mereka belajar ilmu yang lain. Makanya hasilnya luar biasa, karena urutannya sesuai seperti pendidikan Rasul kepada para sahabat. Kurikulumnya sesuai. Kan beda, hari ini kita kembali, kita udah belajar semua hal, tapi kita nggak belajar Quran. Makanya ilmu kita hari ini jauh dari berbahas. Kita belajar fisika, kimia, matematika, biologi, tapi kita nggak tahu pakainya kemana. Yang jadi sensasi berpikir, nggak bisa diterapkan. Bukankah itu suatu kemubazir?